merupakan kampus tertua di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Berdiri pada tanggal 10 Oktober 1980 dengan nama STKIP YPM Bangko. Universitas Merangin memiliki 3 fakultas dengan 12 program studi. Terakreditasi sangat baik dan baik. Seluruh dosen Universitas Merangin bergelar magister dan doktor yang telah tersertifikasi dosen profesional. Auditorium terbesar di Kabupaten Merangin dengan kapasitas 2.000 orang. Menyelenggarakan perkuliahan yang kondusif, interaktif, dan edukatif. Memberikan pelayanan terbaik didukung oleh tenaga kependidikan yang ramah dan ahli di bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Egy Agustandi, SPD MPD, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Merangin. Melalui video ini, saya menyampaikan perkenalan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen atau SERDOS. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pengabdian, penelitian. Kemudian video ini merupakan dari pernyataan diri untuk unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKTPD untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, MK yang saya ampu adalah pembelajaran IPS SD. Jumlah SKS ada 2 SKS. Topik atau materi yang saya ajarkan, keberagaman budaya Indonesia sebagai sumber belajar IPS SD. Kemudian deskripsi mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis konsep budaya Indonesia sebagai sumber belajar IPS SD dan merancang aktivitas pembelajaran yang menumbuhkan sikap menghargai budaya keberagaman Indonesia. Kemudian CPMK, mahasiswa mampu menganalisis konsep keberagaman budaya Indonesia sebagai sumber belajar IPS SD dan merancang aktivitas pembelajaran berbasis budaya. Adapun topik yang dibahas, keberagaman budaya Indonesia sebagai sumber belajar IPS SD. Kemudian sub CPMK, setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keberagaman budaya Indonesia dalam perspektif IPS SD. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi potensi budaya lokal sebagai sumber belajar IPS di SD. Kemudian yang ketiga, menganalisis keterkaitan unsur budaya dengan pencapaian pembelajaran IPS SD. Kemudian yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran IPS SD berbasis keberagaman budaya Indonesia. Kemudian yang kelima, menyajikan rancangan pembelajaran secara kolaboratif. Kemudian adapun indikator yang akan dicapai, kemudian menjelaskan pengertian keberagaman budaya Indonesia, mengidentifikasi unsur-unsur budaya, adat istiadat, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian, lagu daerah, makan tradisional, permainan tradisional, upacara adat, kearifan lokal. Menjelaskan manfaat budaya lokal sebagai sumber belajar IPS SD. Adapun materi dalam pembelajaran itu membahas tentang budaya Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah dan metode pembelajaran yang aktif. Media dan sumber belajar yang digunakan yaitu
PowerPoint, dan sumber belajar lainnya, buku pembelajaran IPS, SD, dan artikel ilmiah yang mengenai kearifan lokal. Kemudian ada pun penilaian nanti di akhir, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian referensi yang digunakan adalah buku Sapria, Pendidikan IPS, kemudian dokumen kurikulum nasional yang berlaku, artikel tentang pembelajaran IPS SD yang berbasis budaya lokal. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah pembelajaran IPS SD. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan berdoa, dimulai. Selesai. Baik. Jadi pada mata kuliah pembelajaran IPS SD ini, pada pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang keberagaman budaya Indonesia. Jadi bangsa kita Indonesia ini kaya akan budaya. Jadi ada yang tahu apa itu budaya? Silahkan. Budaya adalah seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pedoman hidup dalam masyarakat. Oke, ada yang lain? Pendapat yang lain? Apa itu budaya? Ada. Jadi istilah cipta yang turun-menurun mulai dari nenek moyang kita sampai ke ke ayah kita, ke ibu kita, kemudian ibu kita mengajarkan kita tentang sejarah peninggalan. Banyak tuh tentang sejarah peninggalan budaya. Apa contohnya? Ada yang tahu? Apa contoh? Ada rumah adat, ada pakaian adat, ada tarian, apa lagi? Ada warisan-warisan benda. Contohnya apa? Warisan benda. Ada keris, ada apa lagi? Ada alat musik tradisional. Jadi budaya ini adalah suatu fondasi atau identitas suatu daerah. Jadi tiap daerah itu mempunyai budaya yang berbeda. Contohnya di Kabupaten Merangin ini tentu punya ciri khas kan? Apa ciri khas Merangin? Ada yang tahu? Rumah adat Tuo ya, rumah adat Tuo. Apa lagi selain rumah adat? Ikonnya apa? Tugu? Tugu Pedang. Kita punya Tugu Pedang di Bangko. Ada yang tahu sejarah Tugu Pedang itu? Berasal dari mana? Dari tahun berapa? Jadi nggak belajar di rumah. Silakan ini. Mungkin ada pendapat lain. Jadi Bapak mencoba membaca suatu penelitian itu, bahwasanya kenapa di Bangko ini ikonnya Tugu Pedang, peninggalan dari nenek moyang kita, karena di dalam sejarah pedang itu dulu selain digunakan untuk perjuangan melawan penjajah, itu juga mempunyai kesaktian. Jadi ada cerita nenek moyang dulu, ada salah satu pedang yang bisa digunakan kesaktiannya. Jadi itu berdasarkan sejarah. Jangan kita bisa lupa dengan sejarah. Jadi selain ini budaya Indonesia sebagai fondasi identitas bangsa, juga kita harus sama-sama memahami, menghargai, dan melestarikan budaya. Jadi kita di Kabupaten Merangin ini selalu membuat acara-acara yang berbau dengan budaya.
Contohnya apa? Yang biasa dibuat festival. Festival apa biasanya? Festival budaya, mencakup kan ada tarian di sana, ada apa namanya, selain tarian ada lomba apa, pencak silat, apa lagi, banyak ya yang apa namanya yang bisa kita wariskan. Nah, jadi cara kita menghargai budaya itu kita ini dalam pembelajaran IPS ini kita akan apa namanya memahami. Kemudian di dalam budaya itu terdapat bahasa tadi. Nah, jadi setiap daerah apalagi di Kabupaten Merangin ini memiliki bahasa yang banyak. Di daerah Jangkat beda lagi bahasanya, di daerah Bangko beda lagi bahasanya. Ya, jadi punya ciri khas ya tersendiri. Jadi ini perlu kita apa namanya pelajari juga. Nah, karena nanti mana tahu orang Bangko mengajar di Jangkat, di SD Jangkat, ya kan, tentu harus bisa apa menggunakan bahasa Jangkat yang baik. Dan kemudian orang Jangkat ngajar di Jambi misalnya, ngajar di Jakarta. Jadi tentu kita harus memahami segi bahasa. Kemudian apa namanya sistem pengetahuan kearifan lokal atau tradisi lisan tadi itu termasuk dengan budaya tradisi lisan tuh. Kemudian organisasi sosial itu bentuk struktur komunitas atau hubungan sosial. Jadi di setiap kita berkehidupan dengan berbaur dengan masyarakat tentu ada adat istiadatnya. Jadi tiap desa itu memiliki adat yang berbeda. Jadi kalau zaman dulu itu desa itu ada aturan adat yang apa namanya yang tertulis yang disepakati oleh orang-orang adat bahwasanya bertamu itu ada batasnya. Nah, ya enggak? Ya. Apalagi bertamu di malam melewati jam 10 itu melanggar aturan adat. Nah, apa tentu ada sanksinya kan? Ya. Nah, jadi ada sanksinya mungkin kalau lewat jam 10 malam masih bertamu mungkin didenda dengan uang, dengan apa misalnya kan. Jadi tergantung dengan di daerah masing-masing. Oke. Jadi apa namanya? Yang kedua itu mengapa budaya itu penting di siswa SD. Nah, jadi sangatlah penting makanya di PGSD ini pembelajaran IPS SD ini mata kuliah wajib kita. Nah, jadi salah satu itu membangun jati diri, membantu siswa memahami diri mereka sebagai bagian dari komunitas atau bangsa yang lebih luas. Jadi kita Indonesia ini sangat kaya akan budaya. Nah, jadi kurang lebih 1.200 budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi apalagi di Kabupaten Merangin ini mungkin ada puluhan budaya di setiap desa, di setiap daerah. Nah, jadi yang kedua itu menanamkan rasa kebangsaan. Jadi rasa kebangsaan ini kenapa perlu ditanamkan kepada siswa SD? Ada yang tahu? Kenapa? Nah, jadi menumbuh karakter cinta tanah air, kebanggaan. Ini kan kebanggaan kita. Kita punya ikon ini kan Tugu Pedang, kan? Kebanggaan bahwasanya orang melihat Bangko itu mengingat adanya Tugu Pedang. Nah, jadi ini suatu menumbuhkan cinta kita kepada budaya kita. Kemudian memupuk toleransi, jadi meletakkan dasar sikap saling menghormati. Jadi kita tentu saling menghargai kan. Jadi tidak boleh bahwasanya kita itu menjatuh budaya daerah lain. Nah, semua budaya itu bagus, semua budaya itu ada daya tariknya tersendiri. Kemudian jadi rumah itu ada rumah-rumah adat itu terbagi 1.300 suku di Indonesia. Tentu kita tidak apa namanya menghafal dari 1.300 kan. Tentu kita apa namanya secara umumnya saja kita harus mengetahui. Misalnya dengan rumah adat Jambi, rumah adat Jawa,
kemudian rumah adat apalagi daerah Bali, ya kan, tentu secara umum. Jadi kekayaan visual namanya. Jadi visual itu contohnya yang kita pakai sekarang, ya Bapak pakai ini batik yang kita gunakan. Kita harus menggunakan batik. Selain kita mencintai budaya kita, kita menghargai budaya kita. Kemudian ini adalah apa namanya daya tarik kita, apa namanya daerah itu sendiri. Jadi nanti di PGSD tentu harus ini kan ada hari-hari yang menjadi khusus untuk kita memakai batik. Apalagi kita calon guru SD, jadi harus apa namanya sering-sering memakai batik. Itu menghargai budaya kita, bagaimana budaya kita itu selalu terlihat apa namanya mempunyai daya tariknya sendiri. Nah, kemudian Indonesia adalah salah satu negara yang beragam secara budaya di dunia. Jadi budaya itu mungkin di dunia itu termasuk di Indonesia yang paling banyak, yang paling kaya akan budaya. Apalagi tadi kan di suatu daerah itu misalnya di Kabupaten Merangin itu ada mungkin 20 bahasa di daerah kan. Jadi setiap di desa itu memiliki logat yang berbeda. Jadi begitupun juga di daerah Bapak di Kerinci itu memiliki ciri khas logat berbahasa yang berbeda. Jadi mengapa apa strategi integrasi budaya IPS itu perlu? Jadi yang pertama itu butuhnya belajar melalui interaksi nyata dengan lingkungan komunitas. Jadi di dalam suatu forum namanya komunitas, jadi kita bisa memamerkan, misalnya kita memakai batik, apa yang kita gunakan, apa namanya yang untuk di kepala, apa namanya sunting. Sunting, kalau untuk laki-laki apa namanya laca, laca Jambi. Dulu kan sering dipakai. Sekarang udah mulai pudar. Bagaimana kita mengingatkan kembali? Jadi yang pudar itu selalu kita ingat, kita terapkan di sekolah-sekolah dasar. Kemudian inovasi media. Jadi kita kalau mengajar di SD selalu membuat mungkin video tentang budaya, ya kan. Jadi kalau ingatan siswa itu melihat video itu, dia akan menceritakannya nanti ke rumah, dia belajar apa di sekolah, ya kan, dia melihat video apa, misalnya dia melihat tarian apa, misalnya sekapur sirih, tarian persembahan, itu bisa nanti di akhir semester bisa dipraktekkannya. Kemudian hadirkan tokoh adat, tentu kita libatkan tokoh adat untuk mengetahui budaya setempat, aturan setempat. Jadi setiap daerah itu kan memiliki aturan adat setempat. Bagaimana kita mengetahui? Tentu melibatkan tokoh adat setempat. Jadi undang pemuka adat atau tokoh adat budaya yang berbagai pengetahuan, langsung di kelas. Jadi di SD itu, jadi bukan sekedar apa namanya kita belajar melalui teori, tapi memang mengundang tokoh adat langsung di kelas untuk memaparkan, untuk memperjelaskan mengenai aturan adat setempat. Kemudian aktivitas pembelajaran yang berbasis budaya. Siswa meneliti profil suku. Jadi siswa itu harus mengetahui sukunya sendiri. Jadi kalau di dalam pembelajaran IPS ini ada memiliki pakaian adatnya sendiri, ya kan. Misalnya di daerah Bangko, bagaimana bentuk pakaian adat, siswa itu harus tahu apa sukunya, ya kan. Kemudian bagaimana rumah adatnya, bentuk rumah adatnya bagaimana, itu kita tampilkan dalam bentuk media gambar, misalnya media pembelajaran, baik dalam bentuk media gambar maupun video yang akan ditayangkan. Kemudian presentasi kreatif, siswa berbagi temuan melalui video pendek tadi. Atau kita misalnya kalau siswa SD kan belum bisa membawa handphone, HP di kelas, tentu dia boleh untuk menjadikan PR di rumah, menonton video pendek atau melihat poster, itu bisa dia ceritakan melalui lisan di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi belajar dari pengalaman nyata.
Jadi siswa SD itu bukan sekedar mewawancari tokoh masyarakat, tentu bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada neneknya di rumah, apa saja kearifan lokal yang ditinggalkan di desa setempat, apa saja peninggalan nenek moyang, itu harus wajib siswa SD itu tahu. Kemudian diskusi lagi. Setelah dia mendapatkan informasi di kelas itu, ajak dia diskusi di kelas, bentuk misalnya satu kelompok itu 4 orang, 3 orang. Jadi dia akan menulis apa yang dia ketahui atau informasi yang didapat dari nenek atau kakeknya di rumah. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi dan alat peraga media digital. Nah, ini penting sekali untuk seorang guru itu bisa membuat media pembelajaran yang bentuk visual tadi, visual bisa ditayangkan. Ini suatu daya tarik sebagai seorang guru, bisa membuat media pembelajaran supaya siswa itu tertarik untuk belajar, untuk memahami akan budaya kita. Kemudian kesimpulan, menjadi generasi pelestari budaya itu adalah aset bangsa. Jadi aset kita, ya tadi budaya, rumah adat, ada tarian adat, itu aset kita. Jadi budaya lokal adalah kekayaan intelektual sosial yang harus dijaga setiap generasi. Jadi jangan sampai terputus nanti. Mulai dari tingkat SD, ya kan. Jadi mulai dari tingkat SD, dia ingin tahu, kita memberi tahu, selalu dia ingat nanti. Apalagi di tingkat SD itu daya ingatnya tinggi. Apa yang kita bicarakan, diskusikan di kelas itu selalu diingat nanti sampai saat sekarang. Kemudian kepemimpinan guru. Nah, jadi di dalam pembelajaran IPS SD ini tentu ada integrasinya kan, akan budaya. Itu kita menceritakan di ruang kelas, jadikan budaya sebagai pelajaran wajib. Jadi untuk generasi bangsa ini kita bersama mewujudkan generasi bangga identitas. Dia bangga memakai baju adatnya sendiri, dia bangga menggunakan bahasa daerahnya sendiri, dia bangga punya ikonnya sendiri. Jadi dia mengenal identitasnya. Setidaknya kalau orang lain melihat kita pakai baju adat, oh ini orang Jambi, ini orang Bangko, ini orang Jangkat, ini orang Sungai Manau. Jadi tahu kan, dengan bahasa yang digunakan, dengan pakaian adat yang digunakan, orang itu melihat kita, oh ini identitasnya, ini kekayaan budayanya. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai budaya kita, dipersilahkan. Sebelum kita tutup, mungkin ada mahasiswa yang bertanya tentang budaya atau tentang hal yang lain mengenai materi kita pada hari ini, dipersilahkan. Atau ada pendapat yang lain, dipersilahkan. Ini kan banyak yang diceritakan tadi, memahami, menghargai, melestarikan. Bagaimana kita melestarikan budaya kita, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita menerapkan di siswa SD, kelas berapa kita bisa menerapkan. Nah, itu kan penting untuk kita pelajari, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan PPL, ya kan, PKN. Itu penting sekali, kita akan belajar budaya, bagaimana pendekatan kita terhadap masyarakat, bagaimana kita mengetahui aturan setempat. Ada mungkin yang mau ditanyakan. Jadi dalam budaya ini dulu itu ada istilah, kalau kita ingin bertamu itu harus berpantun dulu. Kalau di daerah Provinsi Jambi kan, jadi ada istilah balas pantun. Jadi apapun kegiatan yang akan dilakukan, baik di suatu daerah di Kabupaten Merangin ini, ada pantun penyambutan. Kalau bertamu di perempuan laki-laki kan, kalau laki-laki ke rumah perempuan itu
berpantun dulu. Nah, jadi kalau dulu lelaki sudah berpantun, ada pantusan balasannya dari rumah. Nah, itu baru boleh bertamu. Nah, kalau zaman dulu tuh ada mungkin yang bisa berpantun, ada boleh. Nah, ya boleh Rama, silakan. Kota Bangko berpagar bila, kota Jambi berpagar besi. Adat lamu jangan tidak, warisan budaya tetap lestari. Beri aplaus untuk Rama. Jadi apa namanya, ini budaya kita sampai saat sekarang ini jarang yang menggunakan pantun. Nah, apalagi di acara-acara yang berbau dengan budaya itu jangan sekali yang bisa berpantun. Jadi kita bagaimana menerapkan kepada siswa SD itu harus bisa berpantun, bagaimana membuat kalimat pantun, apa saja mungkin paragraf yang bisa berhubungan dengan pantun tadi kan, bagaimana kata-kata di dalam pantun. Nah, jadi tentu tidak sembarang kalimat yang kita bisa ucapkan, tentu ada istilahnya nyambung kan dengan kalimat paragraf pertama. Ada lagi yang bisa berpantun? Ada? Silakan, jangan ini. Silakan. Jadi calon guru itu harus bisa berpantun. Apalagi kita mengajarkan kepada siswa SD itu tentang budaya Indonesia, budaya dalam suatu daerah, itu harus memberi contoh tadi kan. Bagaimana kita memberi contoh pantun, kemudian bagaimana siswa SD itu menulis pantun. Ada lagi? Ada? Ini siapa? Namanya siapa? Silakan Siska berpantun. Bisa? Pantun jangkat. Ya, ada pantunnya sendiri kan. Kalau ada pantun jangkat, ada pantun masurai, pantun mangko. Jadi punya pantun ini kan resmi Asa. Silakan. Pergi ke kebun memetik pinang, tinggal sebentar membeli keranji. Budaya Jambi harus dikenal, warisan leluhur tetap abadi. Jadi ini jadi bagaimana membuat pantun itu bisa menarik mahasiswa, bisa terhibur mahasiswa. Jadi tentu kita calon seorang guru, bentar lagi mau PTL jadi kan. Mau PTL, bagaimana kita melatih siswa kita akan cinta budaya bangsa Indonesia. Jadi untuk hari ini mungkin cukup sekian dari Bapak. Kita lanjutkan materinya minggu depan. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.